Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dadi Wara Suharjono, SS, MPD. Dengan saya sendiri, Audi Septiana Putri, dengan NIM 4612101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di Indonesia juga banyak yang memakai bahasa gaul atau bahasa asing dalam bahasa sehari-harinya. Dulu bahasa gaul dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini sangat populer pada tahun 1980-an yang awalnya digunakan sama kelompok-kelompoknya tertentu, sehingga yang bukan anggota kelompoknya tidak akan mengerti makna bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi di kelompoknya. Dan ada juga jejaring media sosial yang merupakan media yang banyak digunakan para penutur bahasa untuk berkomunikasi jarak jauh melalui internet. Lalu, ada pengaruh bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa pergaulan di Indonesia sudah banyak yang memakai bahasa gaul, apalagi pada generasi muda saat ini, juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Generasi muda di Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan. Bahasa gaul memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia, seperti dalam hal bertutur kata. Selanjutnya, ada struktur dalam penggunaan bahasa gaul. Dalam ragam bahasa gaul, remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa gaul cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses penggantian dengan kata yang lebih pendek, seperti memang menjadi emang, kata kagak yang terbentuk dari kata tidak, huruf konsonan pada kata pertama yang diganti dengan huruf K, huruf vokal I yang diganti dengan huruf I. Kata loh atau lu sama seperti gue. Kata-kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak zaman dahulu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Ada juga alay. Alay singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Selanjutnya, ada wujud pemakaian bahasa gaul di jejaring media sosial. Banyak istilah-istilah baru yang digunakan di media sosial. Setidaknya kita harus mengikuti perkembangan zaman agar tahu dan tidak malu. Ada beberapa kata yang sering dijumpai di media sosial, seperti yang pertama, kata yang tidak beraturan dan tidak bisa dirumuskan. 1. Amsyong, yang berarti rusak, apes, atau rugi. Yang kedua, sotoy, yang artinya sok tahu. Yang ketiga, ada keles, yang artinya kali. Yang keempat, ada saik, yang berarti asik. Yang kedua juga ada kata yang menyingkat kata. Yang pertama, ansos, yang singkatan dari antisosial. Yang kedua, mager, yang singkatan dari malas gerak. Yang ketiga, sebabut, yang singkatan dari sebatang baru cabut. Yang keempat, cukstau, yang singkatan dari cukup tahu. Selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi bahasa gaul di jejaring media sosial. Yang pertama ada bahasa gaul untuk mempererat hubungan mencari bentuk jati diri dan mengungkapkan rasa ekspresi diri. Contoh seperti emang gue pikirin, singkatan dari EGP, artinya ya peduli amat. Yang kedua, capek deh. Ada juga yang melatar belakangi bahasa gaul di media sosial, itu untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Seperti contoh, Chat, bau ketut lo dari tadi pagi kok nggak hilang-hilang. Dia menjawab, sorry bro, kayaknya gue kecipirit nih. Kecipirit adalah kata yang berasal dari kata bahasa Jawa yang bermakna kentut padat.
bagaimana sebuah kentut yang seharusnya digas bisa menjadi padat. Dan yang terakhir ada maksud penyembunyian atau kejenakaan. Seperti contoh, yang pertama ada jangan lebay, yaitu jangan berlebihan. Yang kedua ada dibikin cincai saja, yang artinya dibikin mudah saja. Yang ketiga ada jutek banget sih, yang artinya sombong sekali. Yang keempat ada jayus deh, yang artinya tidak lucu. Dan yang terakhir ada cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Untuk mengatasi pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat pada zaman sekarang, perlu diadakannya usaha untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan harus diutamakan penggunaannya. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri, serta juga memperkukuh bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bahasa gaul yang menjadi bahasa pergaulan di kalangan remaja merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Namun alangkah baiknya bila bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Karena penggunaan bahasa gaul tidak menjadi ancaman yang serius bagi penggunaan bahasa Indonesia. Sarannya, bahasa gaul selalu berkembang dari waktu ke waktu. Itu berarti bahwa setiap tahun akan ada beberapa istilah gaul baru yang dikembangkan dan digunakan pada kalangan remaja, membuat cara berkomunikasi semakin sederhana, cepat, dan dalam mengakses komunikasi yang dibutuhkan. Kata-kata gaul dalam bahasa Indonesia dikumpulkan hanya dari sosial media dan bagian-bagian yang terdapat di dalamnya adalah jenis slang dan makna slang dalam penggunaannya di media sosial. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.